Di sini saya Sani Saifuddin akan menjelaskan tentang akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct. Karakteristik akad mudharabah. Investasi mudharabah mempunyai resiko tinggi karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan. Yang kedua, informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Terus pembagian resiko. Pemilik dana memiliki resiko dalam bentuk finansial. Pengelola dana memiliki resiko dalam bentuk non-finansial juga. Dalam pembagian keuntungan, menggunakan nisbah yang disepakati, terus menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha periodik yang disusun oleh pengelola dana. Dasar pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu laba bruto atau bagi laba, yaitu berdasarkan laba neto. Jaminan modal. Dalam jaminan modal akad mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal. Namun demikian, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Dalam perjanjian, akad atau kontrak sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi, dan harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah, pembagian keuntungan, periodik pembagian keuntungan, ketentuan pembagian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola, dan sebagainya. Persengketaan. Apabila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka dapat diselesaikan secara musyawarah di antara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Hikmah dalam akad mudharabah yaitu dapat memberi manfaat dan keringanan kepada manusia, karena ada sebagian orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Jenis mudharabah juga terdiri dari 3. Mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah yaitu pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam melaksanakan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Dan yang ketiga mudharabah musytarakah. Pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Dan dalam rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah ada 4. Yang pertama ada pelaku, yaitu pemilik dana dan pengelola dana. Dan yang kedua ada objek mudharabah, modal dan kerja. Dan yang ketiga ijab kabul, persetujuan kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah, berakhirnya akad mudharabah. Yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya. Dan yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggalkan dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya.
sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah modal sudah tidak ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Karakteristik akad musyarakah. Akad musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud. Yang kedua, setiap mitra harus memberikan kontribusi dalam modal dan pekerjaan. Yang ketiga, keuntungan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan. Dan yang keempat, keuntungan dibagi menggunakan nisbah yang disepakati dan menggunakan nilai realisasi keuntungan. Dan yang kelima, dalam pembiayaan musyarakah, setiap mitra dapat menjamin modal mitra lainnya. Namun setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kesalahan yang disengaja. Dan yang keenam adalah akad kerjasama dibuat secara tertulis dan dihadiri para saksi untuk menghadiri persengketaan. Jenis akad musyarakah. Berdasarkan esensi, akad musyarakah dibagi dua, yaitu syirkah al-milk dan yang kedua syirkah al-uqud. Dan berdasarkan kontribusi dana investasi, akad musyarakah dibagi dua juga, yaitu akad musyarakah permanen dan akad musyarakah menurun. Syirkah al-uqud adalah kemitraan yang tercipta dalam kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Dan syirkah al-milk, kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan aset. Dan dalam syirkah al-uqud dibagi empat, yaitu syirkah abdan, dan yang kedua syirkah wujah, yang ketiga syirkah inan, dan yang keempat syirkah mufawadah. Syirkah abdan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerjaan profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama dan mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi hasil. Dan syirkah wujah adalah kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Dan yang ketiga syirkah inan, bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik sama hal modal maupun pekerjaan. Dan yang keempat syirkah mufawadah, bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Selanjutnya, berdasarkan kontribusi dana investasi, jenis akad musyarakah dapat dibedakan menjadi dua. Musyarakah permanen. Musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap. Dan yang kedua, musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun. Dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Terus, rukun dan ketentuan syariah akad musyarakah. Yang pertama, pelaku terdiri atas para mitra. Yang kedua, objek musyarakah. Yang keempat, ada ijab kabul serah terima. Dan yang keempat adalah nisbah dan keuntungan. Selanjutnya, berakhirnya akad musyarakah. Yang pertama, salah seorang mitra menghentikan akad musyarakah. Dan yang kedua,
salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dan yang ketiga, modal musyarakah hilang atau habis. Penentuan akuntansi. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi, yaitu pelaku mitra aktif dan pelaku mitra pasif. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Yang pertama, pengakuan investasi musyarakah. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Dan yang kedua, pengukuran investasi musyarakah. Biaya pra-akad yang terjadi akibat musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Yang ketiga, penyerahan kas atau aset non-kas sebagai modal untuk investasi musyarakah. Yang pertama, apabila musyarakah dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Dan yang kedua, apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar. Dan jika nilai aset non-kas diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah. Yang keempat, investasi musyarakah diperoleh hasil investasi berupa keuntungan atau kerugian. Dan yang kelima, penyerahan investasi non-kas apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati ketika aset tersebut. Baiklah, kali ini saya akan mereview akad ijaroh dan akad wadiah. Yang pertama, akad ijaroh. Ijaroh adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu aset, baik aset yang berwujud atau barang, atau aset yang tidak berwujud atau jasa. Akad ijaroh banyak dipakai pada beberapa produk lembaga keuangan syariah atau LKS. Di bank syariah dan BMT atau Baitul Mal, ijaroh digunakan untuk produk pembiayaan dan produk jasa seperti ATM, safe deposit box, jasa transfer dana, dan lainnya. Lalu ada perlakuan akuntansi untuk transaksi ijaroh pada produk pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan ijaroh adalah penyediaan dana oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembiayaan sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset. Bank sebagai pemberi sewa, sedang nasabah sebagai penyewa. Berdasarkan PSAK nomor 107, ijaroh dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, ijaroh adalah kegiatan sewa menyewa objek ijaroh tanpa adanya perpindahan dari hak kepemilikan barang atau aset. Yang kedua ada ijaroh muntahiyah bit tamlik. Adalah ijaroh dengan janji atau wa'ad perpindahan kepemilikan barang yang diijrahkan pada saat tertentu. Yang ketiga, jual dan ijaroh. Adalah transaksi untuk menjual objek ijaroh kepada pihak lain dan selanjutnya disewa kembali objek yang sudah dijual tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, ijaroh lanjut. Adalah menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain terhadap aset atau barang yang sebelumnya disewa dari pemilik. Lalu ada contoh kasus. Pada tanggal 2 September 2016, disepakati transaksi ijaroh antara Bank Berkah Sejahtera dan Tuan Zaki. Atas manfaat aset berupa ruko, atas kesempatan tersebut, bank membeli sebuah ruko yang diinginkan oleh nasabah dengan biaya perolehan sebesar 250 juta rupiah. Jurnal saat pengakuan aset ijaroh adalah pada debit aset ijaroh sebesar 250 juta rupiah, lalu pada kredit kas sebesar 250 juta rupiah. Selanjutnya ada penyusutan aset ijaroh. Karena secara kepemilikan aset ijaroh adalah milik bank, maka tanggung jawab penyusutannya ada pada bank. Bank secara rutin harus melakukan penyusutan aset ijaroh, seperti penyusutan aset tetap. Contoh kasus,
Aset ijaroh berupa ruko yang disewakan oleh Tuan Jaki diasumsikan memiliki umur ekonomi 10 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nilai penyusutan per tahun adalah 25 juta. Ini berasal dari 10% dikali 250 juta adalah 25 juta. Atau 2.083.333 per bulan. Ini berasal dari 25 juta dibagi 12 bulan sama dengan 2.083.333. Jurnal saat pengakuan aset ijaroh adalah dari debit beban penyusutan aset ijaroh sebesar 2.083.333, lalu di kredit akumulasi penyusutan aset ijaroh sebesar 2.083.333. Lalu selanjutnya ada pendapatan sewa. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ijaroh adalah ujroh atau pendapatan sewa yang dibayarkan oleh nasabah. Pendapatan ujroh selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset ijaroh telah diserahkan kepada penyewa atau nasabah. Bank dapat mengakui pendapatan ujroh secara akrual berupa piutang pendapatan ujroh yang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Lalu ada contoh kasus, disepakati antara bank dan Tuan Zaki, harga sewa ruko sebesar 30 juta per tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Pembayaran dilakukan secara angsuran per bulan setiap tanggal 2 sebesar 2.500.000. Ini berasal dari 30 juta dibagi 12 bulan sama dengan 2.500.000. Jurnal transaksi saat pembayaran adalah dari debit kas sebesar 2.500.000, lalu dari kredit pendapatan ujroh sebesar 2.500.000. Lalu jurnal jika pada saat tanggal tagih nasabah tidak melakukan pembayaran adalah pada debit piutang ijaroh sebesar 2.500.000, pada kredit pendapatan ujroh sebesar 2.500.000. Lalu jurnal pada saat nasabah melakukan pembayaran adalah yang pertama dari debit kas sebesar 2.500.000, lalu dari kredit piutang ijaroh sebesar 2.500.000. Lalu yang terakhir ada biaya perbaikan aset ijaroh. Jika terdapat perbaikan aset ijaroh, maka biaya perbaikan tersebut menjadi tanggungan bank. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh bank secara langsung atau dilakukan oleh nasabah penyewa atas persetujuan bank. Seperti contoh kasus, pada tanggal 20 Oktober 2016 terjadi kerusakan atap ruko dan dilakukan perbaikan seharga 500.000 yang langsung diperbaiki oleh pihak bank. Jurnal transaksinya adalah dari debit beban perbaikan aset sebesar 500.000 dan dari kredit kas 500.000. Selanjutnya ada akad wadiah. Wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya atas tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan barang atau uang, kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut sehingga pihak yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Menurut PSAK 59, jenis akad wadiah ada dua. Yang pertama wadiah amanah dan yang kedua wadiah damanah. Yang pertama wadiah amanah adalah wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik barangnya menghendakinya. Yang kedua ada wadiah damanah. Wadiah ini di mana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Contoh transaksi akad wadiah. Yang pertama saat menerima setoran pada tanggal 1 Agustus 2008 diterima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Kohar sebesar 20 juta rupiah. Atas transaksi tersebut, Bank Syariah melakukan jurnal sebagai berikut. Pada debit kas 20 juta rupiah dan pada kredit giro wadiah sebesar 20 juta rupiah.
Lalu yang kedua, saat terjadi penarikan. Apabila diberikan tunai pada tanggal 5 Agustus 2008, Kohar melakukan penarikan giro wadiahnya melalui ATM sebesar 2 juta. Jurnalnya adalah pada debit giro wadiah sebesar 2 juta rupiah, pada kredit kas sebesar 2 juta rupiah. Lalu apabila pemindahan bukuan pada tanggal 7 Agustus 2008, Kohar menyerahkan aplikasi transfer untuk dilakukan pemindahan bukuan dari rekening gironya sebesar 5 juta untuk dibuatkan deposito mudharabah dengan nisbah 65/35. Lalu jurnalnya adalah pada debit giro wadiah sebesar 5 juta rupiah, lalu pada kredit deposito mudharabah sebesar 5 juta rupiah. Yang ketiga, saat pemberian bonus. Apabila diberikan tunai pada tanggal 10 Agustus tahun 2008, Kohar menerima bonus dari Bank Syariah sebesar 50.000. Jurnalnya adalah dari debit beban bonus sebesar 50.000, lalu dari kredit kas sebesar 50.000. Apabila dimasukkan ke rekening, dari debit beban bonus sebesar 50.000, lalu dari kredit giro wadiah sebesar 50.000. Apabila ada unsur pajak, pada tanggal 10 Agustus 2008, Bank Syariah menerapkan kebijakan untuk memberikan bonus kepada pemegang rekening giro wadiah. Atas hal tersebut, Tuan Kohar diberikan bonus sebesar 10.000, dan atas bonus tersebut dipotong pajak sebesar 15%. Atas pemberian bonus kepada Tuan Kohar, Bank Syariah melakukan jurnal sebagai berikut. Pada debit beban bonus sebesar 10.000, lalu pada kredit giro wadiah sebesar 8.500, lalu dari kredit pajak sebesar 1.500. Saya akan menjelaskan tentang Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Qardul Hasan merupakan utang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjam seperti mobil, motor, laptop, atau lainnya, dengan syarat bahwa penerima pinjam harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dan keadaan semula tanpa ada bagian yang terampil atau tanpa ada tambahan apapun pada barang tersebut. Sumber hukum Al-Quran. Dan jika ia orang yang beruntung itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan sebagai atau semua utang. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Akad hiwala. Secara bahasa penggalian, hutang dalam hukum Islam disebut sebagai hiwala yang mempunyai arti lain yaitu al-intikal dan al-ta'wil. Artinya adalah memindahkan dan menggalikan. Maksudnya adalah memindahkan hutang dari tanggungan muhil orang yang berutang menjadi tanggungan muhal alai orang yang melakukan pembayaran hutang. Jenis akad hiwala ditinjau dari segi objek akad. Hiwala dapat dibagi menjadi dua, yaitu apabila ada dipidagkan merupakan hak penagihan piutang, maka pemindahan itu disebut hiwala al-haqat, pemindahan hak. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwala ad-dain, pemindahan utang. Ditinjau dari sisi persyaratan, hiwala terbagi menjadi dua, yaitu hiwala al-muqayyadah, pemindahan bersyarat, yaitu hiwala di mana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal alai. Hiwala di mana muhil adalah pihak yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhalal alai. Berakhirnya akad hiwala karena dibatalkan atau pasak. Ini terjadi jika akad hiwala belum dilaksanakan sampai tahapan akhir, lalu dipasak. Dalam keadaan itu, hak penagihan dari muhal akan kembali lagi kepada muhil. Hilangkan hak muhal
alailah karena meninggal dunia, atau dibangkrut, atau ia mengingkari adanya akad hiwala, sementara muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi jika muhal alai telah melaksanakan kewajiban kepada muhal. Ini berarti akad hawalan benar-benar telah dipenuhi semua pihak jika muhal mengibahkan atau menyediakan harta hawalah kepada muhal alai dan ia menerima hibah tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sedikit tentang akad al-wakalah dan akad al-kafalah. Yang pertama ada akad al-wakalah. Apa sih akad al-wakalah itu? Akad al-wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini boleh diwakilkan atau tidak. Selanjutnya ada rukun dan syarat wakalah. Yang pertama, harus ada wakil, penerima kuasa. Disyaratkan haruslah orang yang berakal. Dan yang kedua, muwakil atau pihak yang meminta diwakilkan. Disyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain, dengan alasan orang yang tidak memiliki otoritas tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, ada objek. Objek yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil. Wakil yang mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan. Objek tersebut memang bisa diwakilkan kepada orang lain. Yang keempat, ada ijab kabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh transaksi akad al-wakalah. Diketahui, Rashidah Hanum telah menjadi nasabah tabungan mudarobah Bank Syariah Aryana selama 5 tahun. Saldo pada tanggal 1 Agustus 2008 adalah sebesar 10.525.000. Pada tanggal tersebut, Rashidah Hanum bermaksud melakukan transfer melalui ATM bersama dari rekeningnya ke rekening adiknya di Bank Syariah Yuma sebesar 5 juta. Bank Syariah Aryana menginformasikan bahwa transfer antar bank dikenakan biaya sebesar Rp5.000 yang dibebankan melalui autodebit ke rekeningnya. Rashidah Hanum setuju dengan ketentuan tersebut dan segera melakukan transfer. Jurnal penerimaan yang dicatat oleh Bank Syariah Aryana adalah debit rekening. Jurnal penerimaan yang dicatat oleh Bank Syariah Aryana adalah rekening Rashidah Hanum pada debit sebesar Rp5.000. Pendapatan jasa wakalah pada kredit sebesar Rp5.000. Selanjutnya ada akad al-kafalah. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa kafalah disebut juga doman atau jaminan, hamalah atau beban, dan ja'amah atau tanggungan. Jadi, akad al-kafalah merupakan perjanjian antara seseorang dengan yang memberikan penjaminan kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, di mana utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya. Selanjutnya ada rukun dan syarat akad al-kafalah. Yang pertama ada sighat kafalah atau ijab kabul yang diekspresikan secara jelas. Yang kedua ada makful bih atau objek tanggungan, di mana bersifat mengikat terhadap tanggungan dan tidak bisa dibatalkan secara syar'i. Yang ketiga ada kafil atau penjamin, bisa disebut juga penanggung, di mana seseorang yang berjiwa filantropi atau suka berbaik demi kemaslahatan orang lain. Yang keempat ada makful anhu atau disebut tertanggung, di mana memiliki kemampuan untuk menerima objek tanggungan baik atas dirinya atau yang mewakilinya. Makful anhu harus dikenal baik oleh kafil.
Dan yang terakhir ada makful lahu atau penerima tanggungan, di mana orangnya harus dikenal dengan baik oleh kafil. Contoh transaksi akad al-kafalah. Diketahui PT Sapaat Medis memiliki deposito mudharabah di Bank Syariah Amwaluna sebesar 1 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2009. Pada tanggal 10 Februari 2008, PT Sapaat Media mengajukan pembiayaan di Bank Syariat Iki Tisaduna untuk membangun kantor baru dengan nilai pembiayaan 1,5 miliar rupiah. Untuk kepentingan tersebut, PT Sapaat Media meminta Bank Syariah Amwaluna menjamin pembiayaannya di Bank Syariah Iktisaduna dengan dasar kepemilikan deposito di Bank Syariah Amwaluna. Setelah dilakukan analisis, Bank Syariah Amwaluna setuju menjamin pembiayaan yang diminta PT Sapaat Media dengan meminta pendapatan jasa atas administrasi pengurusan jaminan sebesar 25 juta rupiah. Atas transaksi kafalah tersebut, Bank Syariah Amwaluna mencatat pendapatan tersebut dalam jurnal sebagai berikut. Kas PT Sapaat Media pada debit sebesar 25 juta dan pendapatan jasa kafalah pada kredit sebesar 25 juta.